Pemirsa, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga informasi, industri multi-level marketing atau yang biasa dikenal dengan MLM juga mengalami perkembangan yang signifikan. Ditambah lagi dengan adanya payung hukum, yaitu Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Lantas sebenarnya bagaimana peran dari industri multi-level marketing ini dalam mendongkrak perekonomian di Indonesia secara nasional? Pagi ini kita akan membahasnya langsung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI Bapak Hendru Susanto. Selamat pagi Pak Hendru. Selamat pagi Mas Isin. Terima kasih sudah hadir Pak Hendru. Dan berikutnya juga ada co-founder AFC Life Science Indonesia Bapak Michael Tampi. Selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi Mas Hendru. Baik, dan bergabung bersama kami di luar studio melalui sambungan Skype Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Bapak Shailendra. Selamat pagi Pak Shailendra. Selamat pagi Mas Jason. Terima kasih Pak Shailendra sudah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Pak Hendru dulu Pak. Berbicara soal industri multi-level marketing atau biasa dikenal masyarakat sebagai MLM. Bisa dijelaskan lagi Pak sebenarnya sejak kapan industri ini mulai masuk dan perkembangannya hingga saat ini di Indonesia pergerakannya seperti apa Pak? Ya Mas Jason, industri penjualan langsung itu sebenarnya sama seperti industri-industri yang lain di sektor perdagangan di Indonesia. Cuma memang industri kami memiliki keunikan tersendiri ya. Kalau misalnya industri lain, misalnya kalau kita tahu distribusinya, rantai distribusinya lebih panjang, misalnya dari pabrik, kemudian ke distributor 1, distributor 2, agen, retailer, dan seterusnya. Tapi kalau di industri penjualan langsung itu rantainya lebih pendek. Biasa dari produsen atau pabrik, kemudian ke perusahaan penjualan langsung, kemudian langsung ke mitra usaha, dan langsung ke konsumen akhir. Nah, industri ini sebenarnya sudah lama berada di Indonesia, sudah sejak tahun 70-an ya. Kalau mungkin Mas Jason pernah dengar zaman dulu ada ensiklopedia Britania, ensiklopedia Americana, itu dijual door to door melalui sistem penjualan langsung. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kira-kira industri ini sudah berusia 40 tahunan lah hadir di Indonesia. Geliatnya sendiri di Indonesia seperti apa sih Pak? Kalau kita melihat apakah sudah banyaknya masyarakat kemudian yang terjun ke dunia MLM ini atau seperti apa Pak? Nah, survei yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa industri ini menyumbang 16,3 triliun rupiah di tahun 2019 dan angka ini cukup luar biasa ya, dengan mitra usaha sebanyak 6 juta orang sebagai mitra usaha. Jadi kita melihat memang industri ini industri yang terus berkembang dari waktu ke waktu di Indonesia, dan kita juga gembira bahwa kita mampu menyumbang tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik lah untuk perekonomian nasional bangsa kita yang tercinta ini. Oke, Pak, berbicara soal geliatnya sendiri di Indonesia, ini kemudian kan banyak juga kemudian kalau kita lihat ada beberapa kasus-kasus penipuan begitu yang terjadi di industri ini sendiri. Nah, untuk bisa membedakan MLM yang legal dan ilegal, ini perbedaannya seperti apa sih Pak? Nah, memang industri kita ini sering banyak ditawarkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab ya, melalui skema-skema yang mestinya tidak legal. Nah, cara yang baik, yang paling tepat untuk memilih MLM ini bagus atau tidak, atau layak dijalankan atau tidak adalah tanyakan saja ini punya izin atau tidak, punya surat izin usaha penjualan langsung atau tidak. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Oke. Seperti itu. Kalau sudah punya SUP-L, ya bisa dipastikan bahwa setidaknya MLM ini legal. Pertama itu dulu. Nah, masalah bagus atau enggak kan itu pilihan sendiri-sendiri ya terhadap bisnis. Oke, berarti as long as dia punya surat izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tadi, itu sudah menjadi sebuah standar untuk bisa bergabung di industri ini atau tidak, begitu ya Pak ya. Saya mau ke Pak Michael. Pak, kalau kita melihat juga sekarang kan banyak ketidaktahuan atau saya menyebutnya sebagai ketidakpahaman masyarakat secara mendetail terkait dengan industri atau bisnis ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh industri ini supaya para pelakunya itu benar-benar paham dan bisa menjalankan bisnis atau industri ini secara tepat begitu Pak? Oke, thank you Mas Jason. Ya, kalau dari saya, dari AFC, saya melihat ini perlu peran dua belah pihak. Yaitu dari kami perusahaan yang menjalankan bisnis MLM maupun bagaimana kami mengedukasi teman-teman yang ingin bergabung seperti itu. Jadi ada proses di mana kuncinya itu ada di yang pertama di perusahaan itu. Ya, dia harus penuhin legalitasnya, dia harus penuhin kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian baru menjalankan bisnisnya. Nah, dari situ baru yang saya lihat adalah
peran dari bagaimana kita mengedukasi teman-teman yang ingin bergabung, teman-teman yang harus kita harus mengajarkan mereka bagaimana menjalankan bisnis ini dengan benar, dengan aturan yang ada. Contohnya dari Kementerian Perdagangan kita sudah diatur industri ini tidak boleh melakukan penjualan secara langsung melalui e-commerce misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya ya, Mas Jason. Itu yang kita selalu ajarkan dan edukasi bagaimana menjalankan bisnis ini. Kalau di AFC, saya bilang menjalankan bisnis MLM dengan integritas. Seperti itu. Oke, salah satu yang kemudian jadi ciri khas begitu karena tidak boleh produknya dijual di e-commerce begitu boleh, ya Pak ya. Oke, ini kan sekarang kondisi COVID-19. Kalau kita lihat banyak juga saya pun punya teman-teman yang kemudian bergeliat di bisnis ini atau industri ini. Bagaimana geliatnya di masa pandemi COVID-19 dan produk apa saja sih biasanya atau industri mana yang sektor mana yang paling booming begitu? Oke, saya bisa bilang secara general ini dengan kondisi pandemi, resesi, dunia MLM saat ini justru ada kabar baik. Jadi kayak, secara general meningkat. Ya mungkin dari Pak Indro nanti bisa sharing juga. Tapi kalau secara spesifik lagi, industri apa, sektor mana, itu di sektor kesehatan, Mas Jason. Gitu di masa pandemi COVID-19 betul, ini. Kebetulan banget juga AFC Life Science itu bergerak di industri kesehatan di suplemen. Oke, karena memang lagi masa pandemi, akhirnya demand terhadap sektor kesehatan pun menjadi tinggi. Betul. Tapi sebelum pandemi, apa Pak sektor mana yang paling booming begitu Pak? Nah, secara general saya rasa cukup berimbang dan memang kalau di Indonesia trennya health and beauty seperti itu. Tapi kalau by data saya yakin akan lebih valid kalau Pak Andrew dari asosiasi punya datanya. Seperti itu. Oke, ini menyambung apa yang sudah dikatakan Pak Michael tadi Pak. Industri beauty dan skincare kemudian banyak yang dijual begitu kan. Kenapa industri ini yang paling menonjol Pak di Indonesia Pak? Saya ya. Iya. Ya itu yang saya bilang, yang saya pikir ya, mungkin manusia kan selalu ingin berkembang dan selalu ingin tampil lebih baik. Pertama, kesehatan menjadi faktor utama, kemudian setelah sehat tentu ingin tampil selalu lebih ganteng, lebih cantik. Nah, jadi memang industri ini, sektor tersebut berkembang di industri penjualan langsung. Oke, Ya. Ini kalau dibandingkan dengan negara lainnya pun juga seperti inikah? Saya rasa Apakah di sama. negara lain juga sama? Saya rasa sama, karena juga banyak perusahaan penjualan langsung dari mancanegara yang beroperasi di Indonesia. Dan kita melihat selama ini bahwa fokus utamanya adalah sektor-sektor kecantikan dan kesehatan tersebut. Oke, baik. Saya mau nanti akan tanya setelah ini ke Pak Shailendra bagaimana dengan surat izin yang tadi Pak Edo sudah singgung sedikit terkait dengan legalitas untuk teman-teman yang ingin kemudian bergelut atau di industri ini seperti apa mekanismenya, tapi jangan dijawab sekarang Pak Shailendra, kita akan bahas usai jeda. Pembicaraan yang kemana-mana, kami kembali saat lagi. Didukung oleh